Itu mantap. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. Maka saudara-saudara yang beragama Mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Nah, setelah itu dalam keadaan waktu itu malam ya, malam hari, saya tertidur. Malam itu saya bermimpi, saya melihat ada pohon rindang, lalu rumput yang hijau beserta domba-domba itu dengan orang yang berjubah dari jauh, dan dia memakai tongkat, dan dia dan akhirnya buka tangan lebar-lebar mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, luar biasa. Nah, tetapi saya tidak sadar. Saya tidak ngerti apa maksud mimpi itu. Karena mimpi itu saya anggap mimpi biasa saja. Itu ya sudahlah, lewat gitu. Tetapi kalimatnya itu yang membuat penasaran. Tetapi saya nggak gubris terlalu jauh. Sudah gitu kan. Besoknya saya dikasih mimpi lagi. Nah, saya dikasih lagi tanda ada pohon rindang lagi. Pohon rindang itu ada tangganya di sebelahnya. Ada 7 anak tangga. 7 anak tangga itu katanya saya disuruh naik. Tetapi di atasnya itu ada salib. Ada salib gitu ya. Lalu setelah saya naik katanya saya disuruh peluk salib itu dan saya peluk. Lalu dia berubah menjadi orang, dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Mohon maaf, saya dijumpai Tuhan Yesus ini di tahun 2001. Ya, 2001 ini saya belum pernah pegang HP. Saya nggak kenal HP. Saya nggak pernah tahu ada informasi. Setahu saya kitabnya orang Kristen itu Injil, begitu. Jadi saya tidak, ya, saya baru terbangun dan saya merasa apa ini, gitu kan? Baru saya merasa sedikit shock. Saya merasa ini apa ya? Kok mimpi 2 kali 2 malam kalimatnya sama? Tetapi di mimpi yang kedua itu ada tanda salib. Nah, itu kan Tuhannya orang Kristen menurut saya waktu itu. Karena setahu saya Tuhannya orang Kristen itu ya salib, begitu. Saya nggak ngerti sama sekali yang namanya apa Yesus atau apa itu, saya nggak pernah tahu. Setahu saya ya Isa, nabinya, bukan Yesus gitu kan. Nah, karena kalimat yang berulang-ulang itu 2 kali 2 malam itu membuat saya di satu sisi saya merasa bahwa ini kalimat seperti menjawab pertanyaan dalam perjalanan hidup saya, gitu kan. Tapi di satu sisinya itu Tuhannya orang Kristen. Berarti itu kafir, ada jin kafir. Ada jin kafir yang berusaha untuk memurtadkan saya. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan seorang muslim? Yang dilakukan seorang muslim adalah menolak dengan membaca ayat-ayat Allah supaya kalimat itu tidak lagi mengganggu saya. nah saudara, mereka ini adalah bidat oneness ya, bidat ya, ajaran sesat, yang memegang ajaran sesat.
Yosua Teu, Fatima Sagdia, dan beberapa murtadin lain, saudara, yang disinggung juga saudara Gracia Pelo di dalam videonya. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. Maka saudara-saudara yang beragama mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Anda berhadapan dengan bidat oneness. Kalau dikatakan bahwa saya memaparkan segala sesuatunya ya dengan sangat baik, itu hanya karena hikmat yang diberikan oleh Allah dalam berkata-kata. Jadi bagaimana firman Tuhan ya, pikiran-pikiran Tuhan bisa saya transfer ya. Rata-rata teman-teman, kegagalpahaman terhadap konsep Allah Tritunggal ini itu sudah banyak membawa orang-orang kepada kebimbangan, kemudian bukannya terus belajar. Shalom bola-bolanya manis, selamat berjumpa kembali di channel Inge Manis, channel khusus pembelajaran apologetika. Pagi hari ini saya akan meneruskan sekaligus meluruskan, karena postingan-postingan saya selalu direspon dengan kata-kata fitnahan, pendusta, Gracia Pelo mengada-ada, pembohong. Berkali-kali Rina Solihin mengatakan hal seperti itu, tapi saya jawab, saya tidak bohong bu, ini buktinya saya tunjukkan satu persatu. Kemudian saya ingin menanggapi reaksi Rina Solihin yang kedua. Di saat saya menunjukkan bahwa Rina Solihin terlibat aktif di dalam diskusi antara kelompok yang mengaku Bapak, Anak Roh Kudus Allah, Roh Allah, dan Firman Allah itu satu di dalam Allah yang Esa, kelompok Tritunggal, melawan kelompok Oneness yang mengajarkan Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, semuanya adalah Yesus. Saya sudah buktikan. Termasuk saya tunjukkan kutipan, cuplikan dari apa yang Anda ucapkan di YouTube di saat Anda ingin ngajari orang tentang Tritunggal. Dia saja, saya baru lihat videonya, itulah saya kenal dia. Bukan kenal lah, tahu dia gitu. Ya kan? Tidak pernah saya satu grup dengan orang-orang yang dia sebutkan tadi. Tidak ada. Ya. Dan saya tidak pernah terlibat dalam perdebatan apapun. Ya. Tetap dia ulang lagi begitu, ya, kebodohannya. Nah, padahal saya sudah kasih tahu, saya tidak pernah berdebat dengan Anda. Harusnya dia cek lagi gitu, ya. Cek and recheck lagi. Tanya tuh tanpa ragu. Ya kan? Tanya siapa nama-nama yang tadi dia sebutkan. Begitu. Jangan-jangan Anda ini salah orang. Ya, sembarangan. Teman-teman, tadi dia mengutip sebagian kecil potongan ya dari video saya, yaitu penjelasan saya tentang Allah Tritunggal. Ya. Dia ingin mengatakan di situ, betul, ini buktinya, ya, bahwa Rina Solihin mengatakan Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Ya, makanya dia mengutip itu. Ya. Tapi dia memang dasarnya tidak cermat, tidak teliti. Ya, kalau dia teliti, pasti dia tidak akan melakukan kesalahan fatal seperti ini. Anda membantah, seperti yang kita semua lihat. Anda membantah, menunjukkan seakan-akan saya ini hanya kutip asal-asalan dan membuat opini di luar makna keseluruhan pernyataan Anda. Ini yang kesekian kali Anda menuduh saya. Di dalam rekaman yang sama, Rina Solihin 10 kali mengulang suatu pernyataan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah nama Bapa. Yang mengatakan Bapa adalah Yesus, anak firman Allah yang menjadi manusia. Logos itu adalah Yesus, dan Roh Kudus, Roh Allah, hayatnya Allah adalah Yesus. Itu hanya pahamnya Oneness Pentakostal. Karena Bapa adalah Yesus, anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, semuanya adalah Yesus, istilah lainnya Yesus only. Nah, Anda mempunyai pandangan yang sama dengan mereka. Bagaimana bisa Anda mengelak?